Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita, serta selamat berakhir pekan bagi kita pada saat ini. Di pagi hari ini juga kami mau menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Anda yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Sebelum kita memulai segala aktivitas di dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-39. Beginilah firman-Nya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bertanya kepada seseorang, siapakah di dunia ini yang paling Anda kasihi? Apakah jawaban Anda? Saya rasa jawabannya tergantung kepada siapa yang akan kita tanyakan. Jika orang yang kita tanyakan adalah orang yang belum berpacaran, jawabannya biasanya adalah orang tuanya. Jika orang yang kita tanyakan adalah orang yang sudah memiliki teman atau pacarnya, maka biasanya jawabannya adalah pacarnya. Jika orang yang kita tanyakan adalah orang yang sudah menikah, maka jawabannya biasanya adalah suami atau istrinya. Jika orang yang kita tanya adalah orang yang sudah memiliki anak, maka umumnya jawabannya adalah anaknya. Walaupun mereka memang ada sebagian orang yang menjawab bahwa di dunia ini mereka sangat mengasihi diri mereka sendiri. Jawaban-jawaban yang diberikan di atas memang tidak ada salah. Wajar jika kita mengasihi orang tua kita, pacar kita, anak-anak kita, teman kita, atau orang yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Tetapi pernahkah Anda berpikir kalau kita dihadapkan pada pilihan antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang kita katakan tadi, manakah yang akan kita pilih? Orang-orang yang kita sebut tadi atau Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini? Bukankah kita sudah menjawab, bukankah kita sudah mengatakan bahwa kita harus memilih salah satu? Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa ia akan membawa pemisah bahkan di antara anggota keluarga sekalipun, sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 34 hingga ayat 36. Terlebih lagi ia pun mengatakan bahwa siapa yang mengasihi orang lain lebih daripada mengasihi Tuhan, maka orang tersebut tidak layak bagi Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-37. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, suatu ayat yang sangat keras. Kalau kita melihat situasi keadaan di tengah-tengah kehidupan kita, memang firman Tuhan tersebut bukan berarti setiap hari kita harus berantem, harus bermasalah, harus bertikai dengan keluarga kita. Akan tetapi mungkin kita akan mengalami suatu kondisi di mana kita harus memilih lebih mengasihi keluarga atau lebih mengasihi Tuhan.
Mungkin saja keluarga kita adalah keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian keluarga kita meminta kita untuk meninggalkan Tuhan kita. Jika kita tidak, maka nama kita akan dihapus dari daftar keluarga dan tidak akan mendapatkan warisan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang Anda perbuat jika itu terjadi di tengah-tengah kehidupan Anda? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal tersebut dapat dikatakan sebagai salib yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung karena Kristus Yesus. Salib berbeda-beda dari antara orang lain. Tetapi saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita ada salib yang harus kita tanggung, dan itulah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut Kristus, maka dia akan sengsara. Tetapi bagi orang-orang yang mau mengikut Kristus, dia harus siap sedia. Dia harus bersedia memikul salib Kristus. Karena kita ketahui, saudara-saudari, dunia ini tidak pernah menginginkan, dunia ini tidak pernah mengendaki anak-anak Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itulah dikatakan tadi, barang siapa mempertahankan nyawanya. Firman Tuhan mau mengingatkan kita, menyadarkan kita bagaimana pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau mengikuti Dia? Jika kita mau mengikuti Dia, maka yang dikatakan di dalam firman Tuhan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Karena itu mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seberat apapun, sebesar apapun tantangan, resiko yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan kurangi kasih sayang, perhatian dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena kondisi kehidupan kita, karena COVID-19, biarlah kita selalu setia mempertahankan nyawa kita karena Dia, karena Tuhan. Ingat, kehidupan yang kita jalani, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab itu marilah di dalam kehidupan ini, hiduplah di dalam Tuhan, di dalam keyakinan kita kepadanya. Karena Dia akan selalu setia mengasihi kita dan menguatkan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.